Mayat seorang remaja ditemukan tersangkut di pintu air Manggarai, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Jasad korban diperkirakan sudah lama berada di air karena kondisinya sudah membengkak. Sulitnya akses membuat petugas harus menggunakan alat berat untuk menjangkau lokasi korban. Jasad korban berada di antara tumpukan sampah di pintu air Manggarai. Saat ditemukan, kondisi jasad berjenis kelamin laki-laki sudah membengkak dan tidak memakai pakaian. Petugas menduga korban berusia 11 tahun dan telah meninggal antara 3 hingga 4 hari sebelum ditemukan. Dalam evakuasi ini, seorang pria yang berada di lokasi mengaku mengenali korban sebagai keponakannya yang hilang di Sungai Cipayung, Pondok Jaya, Depok, Jawa Barat hari Sabtu lalu. Sambil menunggu kepastian dari pihak keluarga, jenazah korban dibawa ke RSCM untuk divisum. Sempat ada tanda-tanda, sempat tadinya posisinya itu, sekarang ketika dia pengambilan itu posisi sudah di tengah. Tadinya itu bergeser di sebelah selatan ya, selatan. Nah, digeser ke tengah, baru di situ jelas ditemukan ada mayat. Pasca prosesi pemakaman Emeril Khan Mumtaz Senin siang, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta keluarga tidak terlihat kembali ke rumah duka. Sementara itu pihak Gedung Pakuan masih membuka pintu bagi masyarakat yang ingin mendoakan Eril. Sejumlah warga masih berdatangan ke Gedung Pakuan pada Senin sore. Selain untuk mendoakan Eril, mereka juga menuliskan ungkapan duka di tempat yang disediakan di Gedung Pakuan. Menurut juru bicara keluarga Erwin Muniruzaman, pihaknya mempersilahkan masyarakat yang ingin mendoakan Eril untuk datang ke Gedung Pakuan hingga hari Minggu mendatang. Bagaimana direncanakan sampai 7 hari ke depan masih ada pengajian pada Asabi Setelah menabung 30 tahun, seorang loper koran di Semarang, Jawa Tengah bisa berangkat haji bersama istrinya tahun ini. Upayanya sempat tersendat ketika jumlah pelanggannya berkurang akibat merosotnya bisnis media cetak. Perjuangan panjang Subkan Effendi Suarjono untuk menunaikan ibadah haji akhirnya terwujud. Bersama sang istri, warga Jalan Tanjung Sari, Ngalian, Semarang ini akan berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini, setelah sempat tertunda tahun 2020 lalu akibat pandemi COVID-19. Subkan bisa melunasi dana haji berdua sebesar 35 juta rupiah setelah menabung sejak tahun 1990 silam dari pendapatannya sebagai loper koran. Pria 54 tahun itu mengaku pendapatannya sebagai loper koran sebelum tahun 2016 cukup untuk menghidupi istri dan 2 anak. Jumlah pelanggannya sempat mencapai 250 orang. Tapi sejak 2016, menyusul terus meredupnya bisnis media cetak di tanah air, pelanggannya satu persatu rontok dan hanya tersisa 10 orang. Setiap bulan berkurang terus ini sampai bulan ini. Awalnya banyak pelanggan koran? Awalnya banyak, mulai ada internet itu mulai 2016 itu terus turun terus omsetnya itu. Kalau Subkan sempat kelabakan melunasi dana haji, tetapi beruntung sang istri Muslimah Rusdan Dasuki bisa menyisihkan rezeki dari usahanya membuka toko kelontong kecil di rumah. Tiap bulannya kalau ada 250 ya ditabung, kalau ada 500 ya ditabung. Pasangan Subkan dan Muslimah dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada Selasa sore ini. Danang Cahyo, Semarang, Jawa Tengah.